Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana yang pertama itu kita bagaimana menggunakan Google Scholar untuk mendukung karya ilmiah kita. Bagaimana kita menggunakan Google Scholar agar membantu kita dalam mensupport dalam kegiatan penulisan artikel ilmiah kita. Yang kedua, aplikasi yang sangat penting dan saya rasa wajib ya untuk dimiliki untuk kawan-kawan semuanya yang akan menulis artikel ilmiah, yaitu namanya Publish or Perish. Kemarin tadi sudah di-share ya alamatnya, silakan nanti di-download, di-install. Software ini sangat penting. Ini sangat membantu kita sekali nanti dalam mencari artikel terkait. Jadi kalau sudah punya software ini, kita tidak ada lagi alasan untuk referensi ilmiah kita tuh hanya 3, hanya 2 gitu ya. Kita bisa sampai berapapun yang kita mau gitu. Karena kita sudah sediakan resource-nya gitu. Dan bahkan yang versi terbaru, apalagi kita di bidang IT atau di bidang teknik gitu, itu 5 tahun terakhir sudah banyak penelitian orang terkait dengan bidang itu. Maka dengan menggunakan Google Scholar dengan Publish or Perish, itu kita setidaknya sewaktu menulis artikel ilmiah itu nggak akan kurang dari 10 rujukan kita. Jadi nggak ada nanti mau nulis artikel ilmiah itu kalau sekarang tuh malah diminta minimal 15 referensinya gitu. Jadi nanti kalau mau nulis artikel ilmiah, pastikan referensinya 15 minimal. Nah, bagaimana kita mencarinya itu? Ya, salah satu yang sangat membantu kita itu ada namanya Publish or Perish. Kemudian berikutnya nanti ada satu lagi software yang namanya Post Viewer. Ini bagi mungkin untuk teman-teman yang di D4 ya, yang di Trail juga, yang akan mulai meneliti, kita bisa memetakan gitu. Jadi kalau kita di bidang elektro, bidang apanya gitu, kita bisa mencari publikasi orang di bidang itu apa saja yang telah dilakukan dan fokusnya kemana. Dan kita mau ngambil bagian yang mana gitu. Kita bisa melihat 5 tahun terakhir itu orang fokusnya di mana gitu. Dan 5 tahun terakhir itu apa yang jarang dibahas orang gitu. Kita bisa melihat. Jadi kalau seandainya kita tahu bahwa itu jarang dibahas orang, kita bisa jadi rujukan juga. Mungkin kita akan ambil itu gitu kan. Atau kita melihat orang yang paling banyak memakai metode tertentu gitu. Itu bisa kita petakan dengan software namanya Post Viewer. Nah, terakhir itu kita menulis. Nah, pas menulis itu kita menggunakan namanya manajemen referensi Mendeley. Mendeley ini sangat membantu kita sekali dalam memanajemen referensi sewaktu kita menulis artikel ilmiah. Saya coba jelaskan dari belakang ya, dari Mendeley-nya dulu gitu. Hasil salah satu kemarin ini saya baru menulis artikel pengabdian sih. Artikel pengabdian itu cukup simpel ya. Jadi saya nulisnya hanya butuh waktu kalau serius ya paling 4 jaman gitu ya. 4 jaman selesai kita menulis satu artikel. Tapi itu pengabdian ya. Artikel pengabdian tentu tidak berbeda dengan artikel penelitian, tapi konsepnya sama. Nah, ini saya mau lihatkan yang saya bikin artikel pengabdian hanya butuh waktu sekitar 4 jam ya nulisnya gitu, 6 halaman. Coba saya share screen. Oh ya, ini kapasitasnya 100 ya, jadi tidak bisa nambah lagi. Saya akan mulai dari output yang akan kita dapatkan nanti dalam kegiatan ini. Saya share screen. Oke, sudah kelihatan? Saya share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ini saya menulis artikel untuk kegiatan konferen seminar. Kegiatan pengabdian ini baru dilakukan akhir Agustus kemarin, 29 Agustus ya, di Nagari Bayu gitu ya. Nah, ini saya mau melihatkan salah satu fungsi dari manajemen referen. Nah, perhatikan di sini saya menggunakan manajemen referen di sini. Ini pakai angka 1, 2, rujukannya ya 3, 4, 5, ada 8 kalau saya nggak salah rujukannya. Dan itu otomatis ya. Lalu di belakangnya referensinya ini. Ini otomatis dibikin seperti ini. Kita nggak menulis sama sekali, dia bikin sendiri gitu.
Nah, sewaktu kita menggunakan manajemen referensi ini, waktu kita menulis artikel ke jurnal, waktu kita menulis artikel ke jurnal misalnya gitu ya, jadi sewaktu sudah masuk review, artikel kita ini ternyata referensi nomor satu ini katanya tidak bagus, disuruh dihapus oleh reviewernya gitu. Nah, kalau referensi satu ini dihapus, disuruh hapus oleh reviewer, maka otomatis yang ini kan jadi satu, yang ini jadi dua, yang ini jadi tiga, dan seterusnya. Kalau kita tidak menggunakan manajemen referensi, maka kita mengedit secara manual. Ini diganti, diganti, sampai juga di bawahnya kita ganti juga gitu ya. Nah, itu akan sangat sangat repot. Apalagi yang suruh diganti itu banyak, maka urutannya bisa kacau gitu. Kita nggak bisa ngatur gitu. Apa namanya, akan meribetkan kita gitu. Tapi kalau kita menggunakan manajemen referensi, ini contohnya setelah kita install Mendeley itu, nanti setelah kita install Mendeley, nanti di menu referen itu terdapat satu tabulasi yang namanya Mendeley Set-O-Matic. Jadi misalnya anggaplah ini dihapus gitu kan. Ini saya hapus ya. Nomor satu ini dihapus. Coba ini, sorry. Government. Nah, seharusnya ini akan berganti nomor 2 ya. Maka agar dia bisa berganti nomor 2, kita tinggal klik tombol di sini namanya refresh. Ini agak menunggu kalau agak panjang gitu. Di refresh, dia akan perbaiki lagi database-nya. Nah, ini dia otomatis jadi 1, ini otomatis jadi 2, otomatis 3. Referensinya tadi 8, kita sudah hapus 1, di bawahnya juga akan ganti. Gitu. Jumlah juga jadi 7, yang nomor 1 juga hilang. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya? Atau nanti ada lagi referensi yang mau kita tambahkan lagi, di sini lagi kita tambahin. Kita tambahin lagi referensi, kita tinggal di sini ada menu namanya Insert Citation. Insert Citation ini sudah terkoneksi ke Mendeley, nanti kita akan belajar Mendeley-nya. Jadi misalnya saya mencari yang artikel saya, sudah muncul langsung gitu ya, kita tinggal pilih, kita oke. Lihat di sini nanti muncul 1. Lihat 1 sudah otomatis 1, lalu nomor 2 kembali 2, kembali 3. Tadi saya tambahin artikel saya yang namanya UEFIZAD ya, kita lihat di bawah. Sudah masuk sendiri. Bukan kita yang masukkan gitu. Sudah sistemnya yang masukkan sendiri seperti itu. Tapi ini bisa kita edit. Jadi kalau ada yang kurang bisa kita edit. Nah, begitu juga nanti kalau seandainya formatnya ini kan formatnya format IEEE pakai nomor ya. Lalu ternyata di jurnal itu dia butuh format ada banyak di sini nama formatnya ini. Ada stylenya. Ini pakai style IEEE yang sekarang. Kalau IEEE itu pakai referensinya 1 gitu kan. Ada referensinya pakai APA, misalnya APA ini. Nah, kalau APA, dia otomatis ganti itu pakai formatnya seperti ini. Nama pengarang tahun. Nama pengarang tahun. Lalu di bawahnya juga otomatis dia sesuaikan. Otomatis dia seperti ini. Itu model APA gitu. Jadi kita tidak ribet begitu menulis artikel ilmiah, kita tinggal panggil dia, kita sebut di mana, lalu semuanya serahkan ke software gitu. Jadi begitu apapun reviewer nanti artikel kita suruh ganti masalah referensi, maka kita dengan gampang untuk memperbaiki. Oke, itu yang pertama ya. Jadi itu salah satu manfaatnya nanti kalau seandainya kita sudah menggunakan manajemen referensi untuk menulis artikel ilmiah. Nah, untuk memasukkan itu kita butuh software yang namanya Mendeley tadi ya. Jadi begitu Mendeley itu diinstal, sudah selesai diinstal, lalu diinstal plugin Microsoft Word-nya, nanti akan muncul di sini. Nah, Mendeley sendiri, begitu kita sudah install juga, kita bisa buka di sini nih. Nah, ini dia software Mendeley-nya. Ini namanya Mendeley-nya, di sini yang kita masukkan artikel-artikel yang menjadi publikasi kita gitu. Nah, ini bisa kita pakai di sini. Oke, kemudian, oh ini ada yang coret ya.
Sebentar, saya stop screen dulu ya, biar bersih lagi. Oke, jadi ini software Mendeley. Ini kita bahas nanti. Kita yang pertama mau kita bahas adalah Google Scholar. Scholar google.com. Jadi Bapak Ibu adik-adik semuanya pastikan mengakses scholargoogle.com. Scholargoogle.com itu isinya apa aja gitu ya. Jadi kalau kita men-search sesuatu di websitenya scholargoogle.com isinya apa saja. Jadi yang ada di Google Scholar itu yang pertama adalah artikel ilmiah. Apakah itu jurnal, apakah itu proceeding, ada chapter book, ada paten, ada buku, ada undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya. Tapi nggak ada berita. Jadi di Google Scholar itu nggak ada berita detik.com keluar nggak ada gitu. Jadi hal-hal yang sudah prinsipnya karya ilmiah ya. Ada hasil proceeding, seminar, jurnal gitu ya, paten, HKI, gitu. Itu ketemunya di Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi ini jadi rujukan kita pertama kali sewaktu kita mau menulis artikel. Jadi begitu kita sudah mengakses Google Scholar, keyword yang kita ketikkan di sini itu sesuai dengan bidang kita. Misal bidang saya itu adalah data mining. Jadi saya ketik di sini data mining. Perhatikan begitu kita ketik, itu di bagian bawah muncul suggest ya. Kita mau cari data mining yang mana? Data mining saja atau data mining yang berikutnya. Nah, misalnya saya fokus di clustering misalnya. Jadi saya mau mencari, saya akan sedang melakukan penelitian tentang data mining menggunakan clustering. Maka muncullah artikel-artikel yang terkait dengan data mining yang clusteringnya. Karena kita bidang IT atau di bidang teknik, kita butuh 5 tahun terakhir. Kalau ini kan banyak nih, kita nggak butuh yang banyak, kita mau lihat yang terbaru yang mana gitu ya. Di sini bisa kita batasi. Kalaupun Bapak Ibu misalnya pingin rujukan kita, referensi kita itu 20, kita coba lihat yang tahun 21 aja gitu ya, yang bidang kita ini, tergantung keyword ya, kita lihat di tahun 2001 aja sudah berapa yang masuk ke Google Scholar. Nah, tahun 2001 saja itu sudah sangat banyak ya. Jadi tahun 2001 topik data mining bidang clustering itu sudah sangat banyak nih, sudah sampai 10 di sini. Berarti sudah sampai 100 lebih gitu ya. Jadi kita sudah sangat sebentar. Oke, sudah. Oke, sidik di mute dulu, Firman sidik. Oke, jadi Bapak Ibu sudah bisa mendapat, kalau seandainya di sini ada PDF, artinya sudah bisa dapat PDF-nya langsung. Sudah dapat PDF-nya langsung. Nah, waktu kuliah minggu lalu, waktu kita mau menulis artikel ilmiah, rujukan yang pertama kali itu kalau bisa adalah rujukan dari publikasi. Kalau kita di nasional cari rujukannya itu adalah dari jurnal yang terakreditasi. Oke, Bapak Ibu ya. Atau kalau kita internasional cari yang dari websitenya yang terindeks Scopus. Nah, misalnya ini cocok bagi kita ya. Mungkin cocok untuk jadi referensi. Kita download artikelnya ini, bisa di-download langsung. Kalau dia open access bisa download langsung. Nah, sambil mendownload, kita akan ketemu nama jurnalnya. Ini jurnalnya namanya Jim Technocrat ACID ya. Coba kita lihat. Kalau kita lihat klik kanan, kita open. Ini kita stop aja download artikelnya. Jadi kita bisa langsung lihat jurnalnya. Ini jurnalnya terakreditasi berapa. Jadi kalau artikelnya itu terbit di jurnal Sinta 3456, saya sarankan sih rujukan utama dari penelitian kita itu adalah dari jurnal yang terakreditasi Sinta 1, Sinta 2 kalau nasional. Biasanya ini cukup lama ya.
Nah, kemudian untuk mencek jurnal ini terakreditasi atau tidak, kita ngeceknya di website namanya sinta-ristekbrin.go.id. Ini sambil nunggu ya, ini website Sinta. Sinta-ristekbrin.go.id ini adalah kumpulan publikasi-publikasi di Indonesia. Jadi kita melihat jurnal itu akreditasi 1 atau 2 ada di menu source ya, ada source, ada jurnal. Diklik menu source, jurnal. Ini kita mau melihat jurnal itu terakreditasi Sinta berapa. Kalau dia tidak muncul di pencarian di sini, berarti dia belum terakreditasi. Jangan jadikan rujukan utama kita kalau seandainya artikel itu publis di jurnal yang tidak terakreditasi. Kita lihat ini jurnalnya sudah dibaca ya, Sinta. Coba kita cari lagi yang lain. Jadi dari sekian banyak ini kita cek, atau yang ini nih ya. Nah ini pasti ya. Nah ini Elsevier udah pasti sangat bagus ya. Nah kalau dia sudah internasional, biasanya tidak muncul ini PDF, kita nggak bisa lihat apapun. Kita hanya bisa lihat metadatanya. Kita coba lihat desain direct. Kita klik kanan open. Paling tidak Bapak Ibu di sini kita bisa melihat abstrak. Dari abstrak paling tidak dia pasti punya kesimpulan. Jadi dari kesimpulannya ini kita bisa mengutip kesimpulannya saja. Jadi abstrak itu sangat menentukan. Maka sewaktu kita bikin abstrak itu harus ada nampak kesimpulan dalam abstraknya. Jadi kita nggak apa-apa nggak membaca artikel fullnya, tapi dengan membaca abstrak kita sudah mendapat gambaran apa yang dia lakukan dalam artikel ini. Jadi kita bisa mengutip artikel ini dengan melihat metode yang dia gunakan, lalu hasil yang dia dapatkan. Ini sudah menjadi rujukan apa, tapi kita nggak bisa melihat secara lengkap ya, karena dia berbayar. Jadi Bapak Ibu silakan dicari satu persatu, karena ini tahun terbaru ya, cukup banyak, maka kira-kira dapat Bapak Ibu mengambil dari 100 ini 10 yang kira-kira mirip dengan penelitian Bapak Ibu. Jadi dari sini yang saya sarankan untuk jadi rujukan kita, yang pertama itu adalah kalau dia jurnal nasional, pastikan dia terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Agar kita mendapatkan pembanding yang berkualitas ya. Kalau di jurnal internasional silakan yang Scopus atau WOS. Jadi gunakanlah ini untuk mencari referensi penelitian kita. Jadi kalau tidak bisa di-download, Bapak Ibu paling tidak bisa mendapatkan abstraknya yang seperti tadi. Jadi kalau dapat abstrak, kita baca, kita dapat ngambil kesimpulan, kita sudah bisa menjadikan itu referensi kita, pembanding kita. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau menggunakan Google Scholar, kita cari satu persatu. Agak ribet ya, cari satu-satu gitu. Tapi di sini juga ada, dia bikin rentang waktu ya. Tahun 2000, 2020, atau rentang khusus kita mencari sampai 2015 sampai 2020 misalnya. Jadi kita tidak akan kekurangan stok referensi Bapak Ibu. Jadi kalau artikel yang masuk, misalnya saya kan pengolah jurnal Sinta 2 gitu. Jadi begitu masuk artikel yang hanya referensinya 5, itu nggak dibaca lagi artikelnya. Karena artikel yang referensi 5 dianggap kualitasnya pasti akan rendah. Karena dia belum baca apapun. Tapi kalau referensinya artikelnya itu 15, begitu dicek di jurnal-jurnal semua, atau apalagi itu jurnalnya bereputasi atau terakreditasi, maka reviewer akan menarik untuk membacanya, tertarik untuk membaca penelitian dari artikel tersebut. Jadi usahakan nanti begitu nulis artikel ilmiah, tidak ada yang referensinya kurang dari 15. Silakan dibaca. Kalau tidak ketemu yang PDF-nya, paling tidak abstraknya saja. Ambil kesimpulan dari abstraknya itu dikutip gitu. Karena mengutip artikel dari jurnal yang bereputasi itu membuat artikel kita juga akan naik. Oke Bapak Ibu, jadi akan membantu juga kualitas artikel kita nanti ke depannya. Jadi kutiplah artikel-artikel dari jurnal yang publis, jurnal yang bereputasi atau terakreditasi. Nah di sini ada beberapa juga nanti kalau seandainya beberapa yang di sini menu-menu di bawah ini. Ini kalau seandainya kita nanti akan mengambil data ini,
kita akan masukkan ke Mendeley untuk kita panggil di rujukan. Nanti ada namanya di sini cara mengutip. Ini kita ambil, kita klik ini. Oke, misalnya saya akan mengambil artikel ini, artikel di atas lah yang inilah. Ini ya, ini kan kita nggak dapat PDF-nya tadi ya. Saya akan merujuk karya tulis dia ini masuk di artikel saya, di artikel yang saya tulis tadi. Jadi di sini saya ambil kutip ini, kutip. Karena saya menggunakan Mendeley, Mendeley itu dia pakai namanya salah satunya RefMan ini ya, referensi manager atau BibTeX. Saya menggunakan misalnya referensi manager. Saya klik ini ya. Jadi saya akan mengambil data ini untuk salah satu referensi saya. Referensi manager. Oke, kita simpan, namanya adalah scholar.list. Oke, data simpan ya. Nah, kemudian referensi itu kita masukkan ke Mendeley kita tadi. Ini Mendeley desktop ya. Tinggal saya add di sini, add. Tadi namanya, oke, saya lihat tadi namanya apa ya? Kok jadi lupa ya? Scholar 1 ya. Jadi di Mendeley-nya itu kita tinggal add. Saya buka lagi Mendeley-nya. Ini Mendeley-nya, kalau begitu udah diinstal Mendeley-nya Bapak Ibu, ini isinya gitu. Kita tinggal tambahkan. Di sini klik panah ini ada tambahkan file ya. Kita tambahin file. Tadi Scholar ini ya, satu ini ya. Oke, ini dia Bapak Ibu sudah masuk di sini. Data mining approach ya, ini. Saya klik aja di sini gitu. Karena dia ini sudah terintegrasi dengan Microsoft Word kita bisa buka Microsoft Word kita tadi. Ini yang artikel kita. Misalnya kutipan itu kita letakkan di bagian sini misalnya. Yang barusan kita kutip ya. Kita masukkan di bagian sini, kita tinggal insert citation. Tadi saya copy beberapa keyword-nya. Oke, ini belum masuk ya. Data mining approach. Sudah ya. Coba kita refresh dulu. Atau kita buka langsung di Mendeley-nya, boleh juga ini. Open Mendeley. Di sini ya, bisa insert citation. Kita posisi dulu sebentar. Saya posisikan di sini. Mouse-nya, kursornya, insert citation. Lalu kita langsung go to Mendeley. Nah, kita langsung dapat ini. Sudah di checklist ya. Jadi kalau sudah terpilih, tinggal Bapak Ibu cite aja. Klik tombol cite. Oke, sudah masuk dia. Saya kembali lagi deh ke model IEEE. Nah, nomor 4, Bapak Ibu, ini juga sudah pindah jadi nomor 5, ini jadi nomor 6, otomatis. Begitu kita lihat di bawah, nomor 4-nya sudah ganti itu. Nomor 4-nya sudah yang kita tambahkan tadi. Oke, seperti itu ya. Jadi simple gitu. Jadi di utak-atik pun dia akan sangat berpindah secara otomatis. Jadi kembali kita ke Google Scholar. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu ketemu 10 saja dimasukkan ke Mendeley Desktop, nanti dipanggil di artikel ilmiahnya. Kita tidak perlu baca, dasar kita adalah hanya abstraknya saja, udah cukup gitu ya. Tapi kalau dapat yang versi lengkap itu lebih bagus. Kita lebih semakin semakin lengkap juga kita mengutip ya bagian-bagian yang ada di artikelnya. Nah, itu cara menggunakan Google Scholar. Sekarang kita beralih ke namanya Publish or Perish ya. Oke, ini softwarenya Publish or Perish. Publish atau tidak ya, publish atau dibuang gitu ya. Kalau kita nulis artikelnya di-publish atau dibuang gitu. Nah, di Publish or Perish ini lebih banyak lagi Bapak Ibu. Kalau di Google Scholar itu kita satu-satu. Ambil satu gitu. Tapi kalau rujukan kita 10 saya rasa tidak juga merepotkan gitu ya. Atau rujukan kita 20 kan tidak merepotkan. Tapi kalau kita sudah mulai terbiasa menggunakan Mendeley Desktop, kita butuh banyak referensi itu nanti bisa, kalau di Mendeley ini, nanti bisa dibagi-bagi gitu ya. Kalau saya ada bidang
data mining, nanti ada website mining, ada nanti text mining, kita beda-bedakan referensinya. Jadi begitu kita nulis artikel, kita sudah tahu nih, kita merujuk artikel yang mana. Ini yang Mendeley. Jadi yang pertama kita mau bahas yang ini lagi. Jadi kalau Google Scholar itu dia cukup lengkap, full, terbaru juga, fitur juga terbatasnya adalah sewaktu kita mengutip. Belum ada sepertinya di Google Scholar itu fitur untuk mengutip untuk keseluruhan halaman yang tampil itu kita ambil ya metadatanya. Baru satu-satu kayak tadi. Nah, kalau di Publish or Perish, ini sarannya juga kita online Bapak Ibu ya. Software-nya juga free dan ini juga sudah menjadi rujukan dari seluruh para peneliti, para akademisi yang selalu menulis artikel. Di sini kita banyak bisa mendapatkan informasi ya. Jadi kita coba akan mencari artikel itu di mana. Di sini ada yang pertama ada di Crossref. Dia akan mencari di database-nya Crossref. Crossref itu Bapak Ibu itu database yang juga open source, open access ya. Dan artikel yang ada di situ yang sudah memiliki DOI ya, Digital Object Identifier. Jadi kalau kita mencari di sini itu juga lebih bagus, itu pasti sudah menggunakan artikel yang telah punya DOI. Kalau Google Scholar semuanya masuk Bapak Ibu. Semuanya masuk. Kalau di Crossref sudah pasti semuanya adalah karya ilmiah. Kalau di Google Scholar ketemu paten, ketemu HKI, kalau di Crossref saya rasa akan tidak ketemu seperti itu gitu. Crossref lebih kepada artikel ilmiah, apakah itu dari konferen, apakah itu dari seminar, apakah itu dari jurnal. Jadi dia lebih spesifik. Kalau Google Scholar masih luas gitu. Jadi Bapak Ibu mencari di Crossref dengan mencari Google Scholar pasti akan hasilnya berbeda. Gitu. Coba kita tes ya Bapak Ibu. Di sini ada tanda bintang 1, bintang 1, bintang 1, itu datanya free. Ada yang bintang 2, Microsoft Academic, itu free tapi harus mendaftar dulu. Ini juga punya akun dulu kita di situ ya, di Microsoft Academic. Di Scopus juga berbayar. Web of Science di sini katanya butuh username dan password sepertinya. Jadi barangkali kita bisa yang free ya. Kalau yang PubMed kita tidak, karena di bidang kesehatan ya, kita barangkali ada yang di Crossref atau di Google Scholar atau mencari profil. Profil barangkali tidak. Kita di sini saja barangkali di Crossref atau Scholar. Jadi kita akan mencari rujukan kita yang sudah muncul di Crossref. Kita coba klik Crossref. Nah, begitu kita klik Crossref, itu muncul bagaimana cara kita mendapatkan data yang ada di situ. Kita bisa mencari berdasarkan keyword autornya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mencari artikel saya, diketik aja nama saya yang ada di Crossref, atau dicari berdasarkan afiliasi, atau dicari artikelnya di bidang pada jurnal tertentu, atau mencarinya berdasarkan judul. Judul ya, misalnya tadi ada sistem informasi, jadi yang ada kata sistem informasi di judul database Crossref-nya dia tampilkan nanti gitu. Atau mencari berdasarkan keyword, kata kunci gitu kan. Lalu kemudian kita juga bisa mencari berdasarkan tahun, kita batasi tahunnya, tahun 2021 sampai 2020 gitu. Kita bisa batasi, atau kita batasi berdasarkan ISSN-nya. Nah, yang paling gampang kita mencari berdasarkan judul barangkali. Misalnya saya ingin mencari artikel ilmiah yang menggunakan judulnya data mining. Oke, data mining ini kita cari. Saya nggak batasi dulu ya Bapak Ibu, nggak saya batasi dulu tahunnya, hanya mencari berdasarkan data mining. Ini kita klik search. Di sini maksimum sampai 200 Bapak Ibu disampaikan. Jadi mencari artikel di Crossref dia batasi sampai 200. Nah, begitu saya klik data mining judul artikel 200 ya, 200 judul yang menggunakan data mining di dalamnya. Ini ada tahunnya juga di sini ketemu.
Ada tahunnya, kita bisa klik gearnya ini biar nampak. Ini tahun 2021, 2020, 2019 gitu. Sampai 2000, oh banyak ya, banyak ke bawah gitu. Sampai 2008 juga ada gitu. Nah, ini kan cukup banyak Bapak Ibu. Kita bisa batasi. Jadi kita batasi misalnya tahunnya 2020 ya, misalnya. Seberapa banyak yang sudah terdaftar di database-nya Crossref yang tahun 2020. 2020, 2021 ya. Saya bikin oh ya, dia tertinggi dia sepertinya. Kayak 2020, 2021. Ternyata 2021 banyak juga ya. Inilah 200 artikel. Jadi ini mungkin saya ganti 2021 aja ya, yang terbaru terakhir gitu. Oke, agak lama dia cari. Oke, ini sudah. Ini boleh kita cancel juga nggak apa-apa, tapi hanya berapa yang sudah dapat saja. Oh, ini terlalu banyak. Oh, sudah ada juga yang tahun 2022, Bapak Ibu. Yang sudah akan muncul tahun 2022. Ini 2021, ini ada beberapa. Delay. Bagus nih kayaknya. Dengan keyword data mining tahun 2021, 2020 ya, ini sudah sangat banyak Bapak Ibu. Dan kemudian kita bisa lihat di sini. Kalau ngelihat artikelnya, Bapak Ibu tinggal klik saja. Di double klik, nanti dia masuk ke artikelnya gitu. Nah, ini dia artikelnya. Kalau dia open access, kita bisa download, ini bisa. Oh, ini harus bayar kayaknya. Harus berbayar. Jadi bisa, yang penting Bapak Ibu sama kayak tadi, paling tidak kita dapat abstraknya. Jadi artikel ini kita dapat abstraknya. Nah, di sini kan kelihatan nih, dibaca Bapak Ibu nih jurnalnya. Kalau seandainya ini jurnal internasional, Bapak Ibu bisa mencek dia Scopus atau tidak, itu ngeceknya di Skimago. Jadi untuk mencek Skimago pakai ini ya. Ini ada namanya Skimago JR. Skimago JR ini adalah salah satu website yang menyediakan untuk mencek apakah jurnal itu terindeks Scopus atau tidak. Jadi di sini kita bisa, Bapak Ibu ketikkan aja di sini nama jurnalnya gitu kan, atau ISSN-nya. Kalau tadi itu ini misalnya, ini jurnalnya Indes yang publish, ada ISSN-nya enggak? Khawatirnya beberapa publikasi tidak menyebutkan ISSN-nya gitu. Ini enggak ada volume 25, ini udah cukup banyak ya volume 25. Tapi ini berbayar ya. Nama jurnalnya linking Academia ya. Coba kita cari di sini. Ada nggak linking Academia gitu? Linking tadi pakai. Coba kita cari linking ya, betul ya. Linking Academia ada nggak ya? Kalau ketemu di sini Bapak Ibu, nanti kan ketahuan itu Sinta, oh nggak ada ya. Berarti dia belum terindeks Scopus. Yang paling enak itu mencarinya berdasarkan ISSN-nya. Jadi silakan dicari di websitenya itu ISSN-nya berapa gitu ya. Nanti dicari di sini. Jadi kalau untuk mencari jurnal terindeks Scopus, Bapak Ibu boleh mereferensi ke websitenya skimagojr.com ya. Tapi kalau mencari jurnal nasional terakreditasi, masuk ke websitenya Sinta, lalu source, pilih jurnal. Nah, nanti di sini boleh Bapak Ibu ketikkan ISSN-nya berapa. Misalnya jurnal saya, misalnya jurnal Resti. Ada nggak ya? Atau mencari berdasarkan ISSN deh, lupa saya ini ya. 25
Saya malah lupa ISN-nya. Saya cari di sini deh. Ini salah satu jurnal yang saya kelola yang sudah Sinta 2 gitu ya. Saya cari berdasarkan 2580 0760 Sinta 2580 0760 ya. Kita cari. Nah, ini dia. Jadi kalau ketemu Bapak Ibu, ini kelihatan nih jurnal yang saya kelola itu Sinta 2. Itu sudah ada di Garuda. Ini apanya? Impact-nya 1,5, H index-nya 13, citasinya 1064, H index keseluruhan 13 itu. Nah, ini bisa dilihat di websitenya. Bapak Ibu bisa lihat status websitenya. Ini jumlah publikasinya tahun 2021 masih ada 2 isu lagi, ini akan bertambah. Jadi sampai tahun 2021 itu terakreditasi Sinta 2. Jadi Bapak Ibu kalau yang di bidang IT, bolehlah artikel-artikel yang terbit di sini jadi rujukan. Jadi seperti itu kalau kita mencari jurnal yang terakreditasi. Jadi carinya di website Sinta. Sinta Source Jurnal ya. Oke, jadi kalau yang Scopus carinya di Skimago, apapun yang Bapak Ibu dapatkan, apakah di Google Scholar atau di Publisher Paris ini, pastikan dicek jurnalnya dulu. Saya berharap Bapak Ibu menggunakan artikel yang publis di jurnal. Di Conference juga tidak disarankan Bapak Ibu untuk karya ilmiah yang baik ya, yang bermutu ya. Referensi itu kalau bisa dari jurnal terakreditasi, Sinta 1 atau Sinta 2, atau jurnal nasional, internasional bereputasi. Oke, jadi kembali kita ke sini. Dari sini, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ada pilihan ranking juga. Yang nomor 1 dan seterusnya diurut ya. Sudah sangat banyak ternyata. Kita keterbatasannya kalau kita menggunakan Crossref, kita hanya diberikan 200-200. Tapi kalau Bapak Ibu ingin dapat banyak, tinggal dibatasi saja. Yang tahun 2021 cari dapat 200. Tahun 2020 dapat lagi 200 lagi. 2019 dapat lagi 200. Bisa banyak. Tapi intinya dalam satu kali pencarian dia hanya maksimal 200. Itu yang Crossref. Nah, kalau seandainya kita pingin Google Scholar, Bapak Ibu cari juga di sini bisa new, kembali bawa di bagian kanan ini ada Google Scholar. Nah, kita mencari sekarang di database-nya Google Scholar. Kalau tadi kita mencari database-nya Crossref. Walaupun keyword yang kita masukkan sama, hasilnya akan berbeda Bapak Ibu. Karena seperti tadi, kalau Google Scholar itu semua masuk gitu ya, yang penting artikel ilmiah. Tapi kalau di Crossref terbatas, apalagi kalau dia sudah di Scopus. Sebenarnya kita bisa mencari Scopus di sini kalau kita punya akunnya ya. Sayang kita nggak punya karena berbayar. Nah, di Google Scholar kita juga sama hanya dia bisa sampai 1000 di sini Bapak Ibu. Kita bisa mencari sampai 1000 atau kita batasi 200 ya, atau 500 deh. Data mining saya persempit lagi gitu. Data mining kan cukup luas. Jadi saya ganti dengan web site mining atau text mining misalnya. Tergantung keyword. Jadi seberapa banyak keyword text mining muncul di publikasi terakhir. Ini kita cari ya tahun 2000, kita bebaskan aja deh gitu misalnya. Ini akan lama Bapak Ibu, kalau kita bikin 1000 dia akan lama mencari, butuh waktu. Tapi kita bisa stop kapan saja. Ini kita mencari sampai 500 ya. Ini harus online Bapak Ibu ya, harus online. 500 cukup banyak ya. Kita menunggu, ini saya stop aja, saya cancel aja. Anggap kita dapat ada berapa tadi ya. Kita dapat tadi ada papernya mana nih? Ini ada 130, udah lumayan lah gitu. Nah, ini juga sama juga, hanya database yang berbeda.
Jadi kalau kita ingin berkualitas ke Scopus ya. Tapi kalau seandainya sekarang ini kita hanya punya akses ke database atau punya ke Crossref bisa juga. Bapak Ibu juga bisa langsung masuk ke websitenya Crossref. Jadi bisa di websitenya itu ada Crossref ya, Crossref. Nah ini saya hilangin dulu. Crossref. Ini websitenya. Jadi ini kumpulan dari publikasi yang telah punya DOI ya, Digital Object Identifier. Nah, silakan diketik di sini, Bapak Ibu cari apa gitu. Saya ketik tadi data mining. Sama juga nanti Bapak Ibu prosesnya gitu. Oh tadi sorry. Data mining. Oh kita carinya di share ya, sorry. Nanti silakan Bapak Ibu gunakan ini. Tapi kalau bisa langsung di Publish and Paris juga bisa. Gitu. Ini bisa juga cari di istilahnya mirip Google-nya gitu ya, Google-nya Crossref gitu. Agak lama ya. Oke, nggak lama. Oke, nggak apa kita. Jadi di sini, nah data yang kita temukan di sini banyak ini Bapak Ibu bisa klik sendiri satu-satu, masuk, dapat artikelnya gitu. Atau kita akan gunakan referensi ini untuk jurnal kita, artikel yang sedang kita buat gitu. Kalau tadi di Google Scholar kita ngambilnya satu-satu, di sini kita bisa ambil semuanya. Kalau ini ada 30 ya, ada 30 rujukan, 30 rujukan ya, 130. Kita di sini ada menu namanya Save Result. Jadi keseluruhan artikel ini bisa kita pindahkan langsung ke Mendeley kita, nanti kita panggil di artikel ilmiah kita. Jadi ini bisa kita save result. Saya biasanya memakai ini ya, referensi manager ya. Referensi manager, kita simpan ini misalnya data mining. Jadi referensi ini kita manggil namanya data mining. Jadi seluruh metadata yang 130 ini akan kita masukkan ke Google Scholar kita. Ke Mendeley ya. Jadi kita buka Mendeley kita. Ini Mendeley, sama kayak tadi Bapak Ibu tinggal pilih add file. Kita tambahkan yang barusan kita download. Ini data mining.wiz. Ini tinggal kita double klik atau open, nanti masuk. Oke, langsung masuk semuanya Bapak Ibu di sini yang 130 tadi ya. Tadi ini hanya beberapa, sekarang udah 187. Jadi semua referensi tadi itu sudah masuk. Jadi kalau sudah masuk ke Mendeley Desktop, itu baru bisa kita panggil di artikel kita. Jadi kita tadi menggunakan Google Scholar, kita menggunakan Publish or Paris, itu kita gunanya untuk mencari metadata yang akan kita gunakan jadi rujukan. Kita masuk ke Mendeley Desktop kita ini. Kalau sudah masuk ke Mendeley Desktop, bisa kita panggil di artikel ilmiah kita, seperti tadi. Nah, sebelum masuk ke artikel ilmiah ini, saya masuk ke salah satu lagi aplikasi namanya PostViewer. Jadi setidaknya Bapak Ibu adik-adik semua sudah memahami guna dari software ini. Jadi ini sangat luar biasa softwarenya, sangat membantu. Nah sekarang kita melihat dengan software namanya PostViewer. PostViewer belum saya ini ya, Bapak Ibu saya ngerti PostViewer. Tadi sudah saya install belum ya? PostViewer, sebentar. Ini juga cukup ya sekitar 60 mega ya. PostViewer itu tadi saya simpan di metode penelitian di software. Nah ini ada PostViewer, nanti silakan di googling, ada namanya PostViewer. Ini gunanya untuk memetakan bidang-bidang penelitian.
Jadi bisa juga kita kaitkan dengan publisher Paris tadi itu ya, kita ambil data dari publisher Paris. Ini software-nya cukup bagus juga untuk melihat seberapa banyak orang meneliti di bidang tertentu. Tadi kita sudah mendownload file RIS ya dari publisher Paris 130 artikel ya. Nah, kita melihat petanya dari 130 itu topiknya apa saja yang diteliti orang gitu. Jadi intinya kita mengambil data yang ada di ini sudah muncul. Nah, ini publish or perish. Post viewer. Oke, ini post viewer. Tampilannya biasa-biasa saja kalau sekarang ya. Jadi yang pertama itu kita klik create dulu. Create. Suatu kita klik create, ada beberapa pilihan. Yang pertama, apakah kita membuka berdasarkan peta yang sudah ada, dari data yang sudah ada, kita baru memulai, jadi kita pasti nomor 2. Apakah kita akan membuat peta itu berdasarkan bibliographic data, apakah itu nanti co-author dan lain sebagainya. Saat ini data yang kita gunakan adalah yang tipenya text data, yang RIS tadi itu. Kita ada di sini. Yang akan kita olah adalah data RIS tadi itu. Kita next. Jadi kita ada based on text data. RIS itu text data. Lalu kemudian data source-nya. Nah, ini tadi ya data source kita itu adalah RIS. Jadi pilih RIS. Karena dia text data. Oke, baru kemudian RIS kita ambil filenya. Tadi kita namanya data mining ya. Saya simpan di menu download. Ada data mining nggak ya? Nah, ini dia, data mining.ris. Ini yang kita simpan tadi. Ada 130 artikel untuk bidang data mining. Saya ingin melihat peta dari 130 itu apa saja gitu. Jadi nanti bisa juga Bapak Ibu waktu mendownload di Publisher Paris itu ambil data 5 tahun terakhir dari Scholar bisa sampai 1000 gitu kan. Lalu kita gunakan itu untuk melihat peta penelitian orang di bidang data mining atau di bidang apa gitu. Kita lihat. Oke, kita next. Lalu yang akan kita cek itu adalah title dan abstrak. Jadi item-item yang ada di title itu akan dihitung gitu. Misalnya kata sistem, berapa kali dari 130 itu yang menggunakan kata sistem di judulnya gitu kan, atau di abstraknya. Jadi itu dihitung satu-satu gitu. Jadi akan bisa dia petakan. Jadi kita gabungkan antara title dan abstrak. Jadi tidak title dan tidak abstrak. Yang lainnya kita abaikan. Kita next. Ini kalau datanya banyak, Bapak Ibu bisa lama juga itu ya. Lalu proses penghitungannya bisa binary satu-satu atau full semua dihitung. Jadi kalau ada penggunaan sistem informasi misalnya dalam satu judul terasa itu banyak, dia hitung semuanya atau satu-satu. Ini kita mungkin full aja biar banyak. Oke, next. Nah, ini jumlah maksimalnya berapa kira-kira gitu. Dari ini ada ternyata di total judul dan abstrak itu sampai ada 966 ya. Kita anggap 10, ini bisa nambah, bisa kurang ya. Jadi semakin kita tambah, ini juga semakin bergerak angkanya, Bapak Ibu lihat nih. Semakin kita tambahkan, ini tergantung dengan jumlah katanya ya, semakin maksimalnya ini berapa, 17 gitu, atau berapa. Kita anggap 10 saja gitu. Berapa kali sebuah kata itu muncul, 10 kali lah yang kita jadi patokan. Gitu. Jadi ada kata 10 kali minimal. Next. Oke, ini kita next saja, number of term. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 9 yang ternyata begitu kita pilih 10 ada 9 kata yang muncul yang paling banyak. Ini Bapak Ibu. Tingkat kemunculannya, tadi kita bikin 10, ternyata yang 10 itu hanya ada 9 kata. 9 kata yang muncul paling banyak ya. Ternyata nggak ada yang 10, adanya 14, data mining ini muncul 14 kali gitu. Text mining teknik muncul 16 kali, dokumen muncul 30 kali gitu.
Nah, inilah beberapa term istilah yang banyak dipakai sewaktu itu di artikel yang 130 tadi. Kalau seandainya Bapak Ibu misalnya dokumen tidak masuk, kita hilangkan centangnya. Yang lainnya masuk misalnya, atau papernya nggak masuk, ini kita hilangkan. Text mining masuk, kayak data masuk. Kita hilangkan kalau seandainya memang tidak cocok gitu ya. Tidak akan kita gunakan, lalu finish. Maka dia akan menghasilkan petanya. Nah, ini kena sedikit Bapak Ibu, kalau banyak petanya akan lebih luas. Nah, dari peta ini kita bisa membaca. Ini saya geser dulu. Di peta ini kita bisa membaca publikasi terkait dengan data mining berdasarkan 130 artikel yang kita download tadi. Dari 130 itu ternyata yang dominan adalah membahas text mining. Nah, kita arahkan di sini nampak Bapak Ibu, di bagian bawah juga nampak ada cluster. Nah, text mining itu ternyata banyak dihubungkan dengan kata data, juga dengan informasi. Berubah warnanya ya. Kalau dia semakin kuat warnanya, berarti semakin kuat kedekatannya gitu. Jadi data mining jarang text mining jarang juga dibahas dihubungkan dengan aplikasi. Pembahasannya aplikasi lebih kepada data mining teknik pembahasannya ya. Nah, kalau melihat dari data sini, kita bisa menyimpulkan yang pertama bahwa text mining masih dominan digunakan ya. Tapi orang masih sedikit nih yang bahas tentang aplikasi. Kita lihat berikutnya di bagian sini, ini networknya ada overlay. Overlay ini terkait dengan tahunnya Bapak Ibu. Overlay visualization, ternyata yang warnanya biru itu tahun 2019, yang kuning yang terbaru 2012 ya. Jadi yang data ini ya, yang kekuning-kuningan itu berarti yang lebih terbaru. Lalu dilihat kedalamannya di bagian density visualization. Nah, dari density visualization ini kita bisa melihat bahwa semakin terang, semakin jelas teksnya, itu menandakan banyak digunakan dalam judul-judul atau dalam abstrak di penelitiannya. Tapi semakin kecil, semakin buram atau kabur, itu menandakan masih sedikit orang meneliti terkait dengan topik itu. Ini yang di sini yang menggunakan istilahnya ya di dalam judul atau di dalam abstrak. Jadi misalnya data mining itu jarang digunakan untuk di judul. Ya, data mining untuk judul ya. Text mining masih untuk data yang 130 tadi. Semua ini tergantung dengan data yang kita download. Kalau ingin lebih banyak, kita download yang versi Google Scholar, kita download 1000 misalnya, maka kita akan dapat gambaran yang lebih banyak lagi. Nah, kita ambil 1000 itu adalah tahun 2020, maka informasi ini akan lebih beragam lagi Bapak Ibu. Jadi Foursquare ini memetakan bahwa topik text mining ini masih banyak diteliti orang, tapi text mining kalau kita arahkan di sini kelihatan Bapak Ibu text mining itu. Nah, kalau diklik di information kelihatan ya. Tapi yang sedikit pembahasannya adalah menggunakan yang agak buram. Tapi masih banyak sih kalau masih terlihat jelas seperti ini. Kalau nanti sudah agak tidak terlihat, itu menandakan kurang diteliti di situ. Nah, ini Foursquare cukup memberi gambaran juga kepada kita atas topik-topik yang diteliti. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan Foursquare ini untuk membantu ya, untuk membantu kita dalam melakukan topik penelitian yang akan kita ambil. Gitu. Jadi silakan dijadikan juga acuan. Nah, itu Foursquare. Berikutnya kita masuk ke Mendeley. Jadi Foursquare itu terpisah ya dengan yang tadi, tapi ini karena kita mendownload datanya publish or perish, kita bisa menggunakan ini untuk jadikan pembanding. Banyak lagi fitur-fitur yang lainnya, saya hanya membahas sekilas yang mungkin perlu untuk kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau sudah menginstal namanya Mendeley Desktop. Jadi saya juga sudah share tadi linknya, bisa juga langsung di-download kok. Tinggal diketik aja Mendeley, banyak sumbernya gitu. Tinggal di-download saja. Nah, yang perlu di sini, yang perlu kita pahami adalah bahwa Mendeley Desktop ini adalah kumpulan dari referensi yang akan kita gunakan di artikel ilmiah.
referensi itu kita dapatkan dari mana, maka sumbernya itu ada bermacam-macam. Tadi kita sudah mencoba dari Google Scholar, dari Publish or Perish kita sudah bisa mendapatkan. Jadi di sini kita hanya menambahkan referensi. Di sini ada pilihan add. Tadi kita sudah coba namanya add file. Kalau add file itu kita ngisi satu-satu ya per file. Tapi filenya itu kalau file dari Publish or Perish bisa banyak metadatanya. Jadi kita add file, kita cari filenya. Referensinya biasanya dalam bentuk referensi RIS ya. Jadi yang tadi di Google Scholar kita download pakai RefMan gitu ya. Di Publish or Perish juga seperti itu. Lalu ada namanya add folder. Add folder itu kalau kita sudah punya kumpulan publikasi kita simpan di folder di komputer kita itu, kita tinggal panggil. Misalnya saya sudah menyimpan beberapa publikasi saya di satu folder. Kita add folder, kita cari di mana gitu. Misalnya saya nyimpannya di publikasi saya itu di data, di kurikulum vitae, di publikasi. Di sini ada beberapa publikasi saya. Ada beberapa, saya klik publikasi, oke. Maka publikasi saya masuk di sini nih. Tambah dia ke sini. Masuk dia. Jadi fungsi kita adalah menambahkan referensi. Itu yang add folder. Kalau watch folder, ini bisa banyak lagi Bapak Ibu. Bisa lebih banyak lagi, kita mengambil dari beberapa folder yang ada di komputer kita. Kita tinggal centang-centang aja, dia sudah bikin sendiri. Setiap ada perubahan data, misalnya di folder, di mana ya, di folder saya tadi, di D, di kurikulum vitae tadi ya, atau di CV ini, mana ya kurikulum vitae ya, ini publikasi, ini saya centang, itu setiap ada artikel yang saya masukkan ke folder ini, otomatis masuk ke Mendeley desktopnya, jadi dia namanya watch folder. Nah ini bisa juga nanti digabungkan dengan banyak Bapak Ibu, bisa dari BibTeX dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya ternyata rujukan kita itu dari buku, tadi kan dari jurnal semua gitu kan, maka kita masukkannya dari namanya entry manual. Jadi ada rujukan kita nanti misalnya Perpres gitu. Kan di Google Scholar nggak ketemu linknya, kita tambahkan manual. Jadi kita tambahkan manual, kita ketik di sini tipenya apa, apakah buku atau book chapter atau section atau kasus ya, case, program dan sebagainya. Kalau seandainya dia berupa undang-undang, ini mungkin statut ya, statut T ini ya, ini bisa digunakan untuk undang-undang atau berupa dari majalah. Kalau referensi kita itu dari majalah, tapi sangat dihindari lah ya, kalau referensi kita dari majalah. Artinya bisa kita masukkan otomatis, tidak otomatis ya, manual ya, kita tambahkan manual di sini. Jadi Mendeley Desktop ini intinya adalah kita kumpulkan referensi-referensi yang akan kita gunakan, apakah itu ada PDF-nya atau tidak, kita masukkan di sini. Jadi memasukkannya tadi ada beberapa cara yang tadi ini, ada add file, folder, ada watch folder, ada manually. Kadang-kadang dalam proses upload itu ada yang data yang tidak benar. Jadi kita bisa edit Bapak Ibu. Misalnya yang ini salah gitu. Salahnya mungkin pengarangnya kurang, kita bisa tambahkan. Kita klik, kita tambahkan. Atau publikasinya ini bukan 2021, 2020, kita klik, kita ganti. Jadi kita bisa memperbaiki data yang ada di software Mendeley Desktop. Jadi kalau ini sudah otomatis tersimpan Bapak Ibu ya, sudah otomatis simpan. Jadi kalau sekali waktu perlu sinkronisasi, boleh disinkronisasi, tapi kadang-kadang lama kalau ini menggunakan watch folder yang terkoneksi ke Google Drive misalnya, harus koneksi internetnya bagus. Kalau ini sudah diisi lengkap, baru nanti di artikel, ini masih jalan ya, di artikel kita baru bisa kita panggil. Jadi di artikel kita akan bisa memanggil kalau sudah kita masukkan di Mendeley Desktop. Nah dimanapun Bapak Ibu ngutip, begitu kita sudah install Mendeley Desktop, seperti yang saya jelaskan tadi, muncul satu tab baru di bagian referensi namanya Mendeley Set-O-Matic. Pastikan sudah aktif plugin Microsoft Word-nya di Mendeley ya, waktu install itu.
Nanti suatu install itu ada pilihan untuk menginstal plugin Microsoft Word. Sehingga begitu sudah statusnya install, sudah terinstall, otomatis tambah dia sendiri. Di sini yang perlu kita pahami adalah yang pertama adalah style. Jadi Bapak Ibu memahami nanti kalau memasukkan artikel ke jurnal tertentu butuh dia menyebutkan dia pakai metode APA. APA itu yang ini, yang psikologi ini ya, American Psychology Association. Atau dia pakai metode AMA ini gitu. Kita lihat juga kalau pakai metode AMA seperti apa. Bapak Ibu lihat di sini metode AMA pakai di atas dia ya, naik satu gitu Bapak Ibu. Itu metodenya AMA. Kita lihat di bagian bawah, kalau AMA 1 di bagian bawahnya seperti apa dia ngutipnya. Seperti ini dia. Oke. Jadi bedanya dia AMA naik ke atas ya. Bapak Ibu juga bisa melihat nih beberapa yang ada kalau political session. Oh, seperti ini, hampir sama dengan ini ya, dengan APA ya. Kalau metode hafal ini Bapak Ibu. Beda-beda. Jadi silakan nanti apapun nanti model yang digunakan di jurnal itu, Bapak Ibu tinggal pilih saja di sini gitu. Tinggal pilih-pilih saja. Nah, untuk mensitasi juga seperti yang tadi, kalau ada yang perlu disitasi di bagian ini saya kembalikan ke IEEE ya. Jadi kalau merubah di sini, otomatis di bagian bawah juga berubah. Misalnya di bagian akhir ini kita main citasi, Bapak Ibu silakan di sini namanya insert citation. Insert citation boleh Bapak Ibu cari di sini atau boleh langsung ke Mendeley-nya. Itu kira-kira ucapan siapa yang Bapak Ibu kutip gitu. Misalnya orang ini, tinggal dipilih dipilih artikelnya itu lalu diklik cite ya. Dia akan masuk di sini. Dan itu otomatis mempengaruhi yang lain. Ini yang tadinya 6 jadi 7. Berubah jadinya sampai ke bawah, sampai hasil akhir. Tambah 10. Kalau seandainya ada yang tidak masuk otomatis, Bapak Ibu silakan klik di sini refresh. Mungkin belum masuk ke Mendeley. Tapi kalau seandainya begitu diklik insert citation, Bapak Ibu langsung go to Mendeley, maka itu sudah pasti akan muncul. Kadang-kadang kita mencari di sini, di atas ini, misalnya kayak gitu, tidak langsung ke Mendeley-nya, kalau dia baru, kadang-kadang nggak muncul, maka perlu kita refresh kalau dia tidak muncul. Jadi refresh ini ya. Lalu kemudian ada pilihan insert bibliografi, itu yang di bawah ini Bapak Ibu. Yang ini insert bibliografi. Jadi otomatis dia terbuat di bawah. Jadi kita nggak pusing mikirin template apa sebagainya karena sudah diatur sedemikian rupa oleh nasional bervokasi dan lain sebagainya. Sekali lagi saya berharap nanti sewaktu menulis artikel ilmiah pastikan rujukan kita itu dari jurnal. Hindari dari konferen, kalau sangat terpaksa sekali silakan. Tapi kalau seandainya bisa cari rujukan artikel ilmiah kita itu dari jurnal yang bereputasi atau jurnal yang terakreditasi. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.